Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Tiara Yurahmatin. Saya Safila Zulkiflianti. Dan saya Julandi. Halo teman-teman. Di video ini kita akan membahas Main Whiteness Youth Test, salah satu uji statistik non-parametrik yang sering banget dipakai dalam penelitian, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami. Selamat belajar. Nah, uji Mann-Whitney Youth Test ini adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen guna mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Uji ini digunakan ketika peneliti ingin mengetahui nih apakah dua kelompok yang tidak saling berpasangan ini memiliki perbedaan distribusi nilai yang sama ataupun tidak. Contohnya misalnya kayak nilai speaking kelas A dan kelas B atau kemudian skor motivasi laki-laki maupun perempuan dalam satu kelas. Nah, uji Mann-Whitney ini digunakan jika data tidak berdistribusi normal, skala data ordinal atau interval atau rasio yang tidak memenuhi asumsi normalitas dua kelompok independen bukan pretest maupun post-test, dan uji ini merupakan alternatif dari uji independent sample test, sample t-test. Nah, untuk hipotesisnya sendiri yaitu jika H0, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Dan jika H1 atau HA sebagai hipotesis alternatif, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama, semua data dari kedua kelompok akan digabungkan, kemudian data diurutkan dan diberi peringkat atau ranking, lalu jumlah peringkat setiap kelompok akan dihitung. Nah, dari ranking tersebut diperoleh nilai diperoleh nilai U. Nilai U dibandingkan dengan nilai signifikansi atau p-value. Untuk kriteria pengambilan keputusannya, jika p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, ini berarti ada perbedaan yang signifikan. Namun, jika p-value lebih besar atau sama dengan 0,05, maka H0 akan diterima dan HA akan ditolak, di mana tidak ada perbedaan signifikan. Nah, kelebihan dari Mann-Whitney Youth Test ini yaitu tidak memerlukan asumsi normalitas, cocok untuk sampel kecil dan mudah diterapkan dalam penelitian pendidikan dan juga sosial. Nah, sekarang bagaimana sih cara pengerjaannya di Excel? Ayo kita bahas. Baik, di sini sudah terdapat nomor kelompok A, nilai kelompok A dan juga nilai kelompok B. Nah, oke. Di sini kita akan melakukan uji Mann-Whitney Youth Test. Nah, di sini tuh kita akan membuat tabel lagi berdasarkan nilai, lalu ranking dan juga kelompok. Nah, untuk nilainya itu kita ambil dari sini. Oke. Lalu kita kopikan dan kita pastekan dengan nilai. Kemudian kita masukkan dengan nama kelompoknya. Nah, begini, tinggal ditarik ke bawah. Sama juga dengan yang B. Lalu kita salinkan. Nilainya kita masukkan ke dalam data nilai dan nama kelompok B-nya kita masukkan di bawah kelompok A. Nah kan, udah ada nih nilainya sama kelompoknya. Lalu untuk masalah ranking, kita tuh harus sort in dulu seperti ini. Lalu kita pilih filter yang small to largest. Nanti kita dapat nih nilainya, datanya. Dari yang 70 ke 90. Lalu kemudian kita akan melakukan perankingan dari 70 sebagai ranking 1, 72 itu 2, 75 kan ada 2 nih. Nah, kita ketik sama dengan. Nah, ini kan dia urutan ketiga ditambah 4, terus kita bagi 2 ya. Nilai 75-nya jadi kita bagi 2, hasilnya 3,5. Nah, kita tarik ke bawah. Kita bisa warnain biar kita tahu ya bedanya, biar bisa tahu perbedaan dengan yang lain. Nah, lanjut. Ada 3 ya, ini 1, 2, 3, 4.
Berarti di sini urutannya adalah ini. Kan 1 berarti 85, ini dari 5 tambah 6 tambah 7 tutup kurung dibagi 3, lalu kita pencet enter. Nah, dapat nih hasilnya. Jadi udah dapat hasilnya, ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, yang di sini tuh yang ke-8. Kemudian kita lihat di sini ada 2 ya caranya yang sama seperti tadi. Sama dengan buka kurung 9 ditambah 10 tutup kurung koma, lalu kita bagi 2. Nah, tarik ke bawah, terus kita jadikan di warna kuning. Dan sekarang kita biar tahu perbedaannya. Oke, yang tadi itu hijau, lalu tadi itu biru, dan sekarang kita jadikan warna kuning. Oke, ya setelah itu kita dapatkan datanya. Kemudian kita kembalikan dia seperti urutan semula. Nah, kita pilih yang di data kelompoknya itu, karena dia akan disortir nama dari short A to Z, lalu kita pilih, nah yang ini, jadi seperti ini. Nah, kita kan udah dapat nih nilai hasilnya, nilai ranking dan juga data kelompok A dan kelompok B. Nah, ya sekarang kita tuh udah dapat yang ini, lalu kita buat tabel satuannya lagi. Nah, kita salin dari tabel ini, kita copy, lalu kita taruh di sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita tambah lagi tabelnya untuk kita tulis ranking dari kelompok A dan juga kelompok B. Terus kita pindahin nih, untuk ranking yang A kita masukin ke tabel yang satu ini, dan juga yang sama ini. Nah, untuk yang kelompok nilai B, maksudnya nilai ranking maksudnya. Nah, kita juga udah dapetin nih ranking A dan ranking B-nya. Nah, di sini tuh selanjutnya kita akan mencari R1 atau jumlah ranking. Nah, untuk itu kita ketik sama dengan sum, buka kurung, pilih ranking. Nah, untuk kelompok A sampai kelompok bawah, tutup kurung, kemudian pencet enter. Maka kita dapat hasilnya yaitu 39. Lanjut ke R2, seperti tadi rumusnya juga sama seperti yang kita ketik, sama dengan sum. Nah, kita masukkan nilai ranking kelompok B, enter. Nah, lalu kita dapatlah hasilnya 16. Nah, selanjutnya kita akan mencari U1 dan juga U2. Untuk itu, kita harus tulis N1, dan N2. Yang ada 5 dan yang B ada 5. Jadi untuk rumus U1 akan saya tuliskan di sini. Nah, untuk U2 tidak berbeda jauh. Saya akan menuliskannya di sini. Nah, jadi untuk mendapatkan U1 dan U2, kita akan menggunakan rumus yang di bawah ini. Nah, di sini jauh sekali ya perbandingannya. 1 sama dengan 24. Oke, kita lanjut. Kita warnai saja ya, berwarna hijau. Lalu di sini kita akan mencari UU table. Untuk tabelnya sendiri bisa dicari di Google dengan pencarian tabel U statistik. Di sini kita lihat kan tadi N1 sama N2-nya 5. Jadi antara 5 dan 5 ketemunya di angka berapa? Nah, karena di sini 2,
Kita ketik tolak dan HA diterima. Dan jika U hitung lebih besar daripada U table, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, maka di sini dapat disimpulkan bahwa U hitung yang satu ini ya, karena dia diambil dari nilai yang paling kecil. Jadi U hitung yaitu bernilai sama dengan 1, lebih kecil daripada tabel yang bernilai 2. Maka berdasarkan hasil perhitungan ini diperoleh nilai hitung lebih kecil daripada tabel, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Nah, dengan begitu terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang diteliti. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini nilainya dan kita udah buka SPSS. Nah, jadi kita pilih yang variabel view di sini. Kemudian kita pilih nilai untuk kita ketik nilai di sini. Nah, kemudian di bawahnya kita ketik kelompok. Nah, untuk labelnya juga sama. Nilai bawahnya kelompok. Nah, di sini kita pilih scale. Nah, kemudian kita buka ke data view. Jadi udah muncul ya nilai dan juga kelompok di sini. Lalu kita buka Excel-nya, kita ambil nilai dari kelompok A. Kita tempel ke sini ya. Nah, di sini karena kelompok A kita ketiknya 1. Jadi ke bawahnya sama 1 aja, nanti dia muncul jadi 1.00. Kemudian kita lanjut ke yang B. Ini kita tulis, kita ketik di bawahnya, kita pastekan di bawahnya. Nah, karena yang tadi A itu 1, maka B itu 2. Oke. Nah, sini setelah kita tuliskan nilai dan juga kelompoknya, kita pilih analyze yang atas ini, kemudian kita pilih non-parametric test, kita pilih yang legacy dialogs, kemudian pilih yang two independent samples. Nah, untuk nilainya itu kita masukkan ke test variable list, dan kelompoknya kita masukkan ke grouping variable. Kemudian buka define groupnya, kita ketik 1 untuk grup 1 dan 2 untuk grup 2. Dan pastikan di sini itu main with new test ya. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu gimana sih cara lihat nilainya? Nah, di sini kan ada nih sig. Nah, nilai sig ini adalah nilai hasilnya, yaitu 0,014. Nah, berdasarkan nilai ini udah saya salin ke Excel. Nah, di sini setelah kita temukan hasilnya 0,014. Nah, apa maknanya? Maka maknanya adalah berdasarkan sigma 0,05, maka 0,014 ini lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat signifikansi atau perbedaan nilai dari kelompok A dan kelompok B. Jadi ini tadi seluruh prosesnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Tidak terlalu sulit ya. Sekian video penjelasan teori main whiteness U-test dari kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat dipahami Dan bermanfaat untuk teman-teman. Kami dari kelompok 5 izin balik kampus. Sampai jumpa lagi.